Baik adik-adik yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih cinta Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami. Tuhan masih mempertemukan kami dalam ibadah live streaming pada hari ini. Tuhan, meskipun kami tidak bisa bersama-sama untuk memuji nama Tuhan, tetapi sukacita yang daripada Tuhan tidak mengurangi dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati hati dan pikiran kami dimanapun kami berada. Kiranya kami dapat fokus dalam mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini kita ambil dari Matius 5 ayatnya yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kami bacakan, baiklah adik-adik mendengarkan atau membaca firman Tuhan di rumah dan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki tiang sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, kami sapa dari sini. Shalom bagi kita semua. Mungkin sudah lama kita tidak bertemu, tetapi kasih Tuhan mempertemukan kita dalam ibadah kita pada hari ini. Dan kami rasa kabar adik-adik semua sehat dan tetap di dalam lindungan Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah garam dan terang dunia. Adik-adik yang terkasih, tentu tidak asing lagi bagi kita apa itu yang dinamakan dengan garam. Tentu kita semua tahu bagaimana pengaruh garam ketika ibu kita memasak, ketika ibu kita membuat makanan bagi kita. Tentu ketika tidak ada rasa garam, tidak ada cita rasa garam, mungkin makanan itu kita tidak tahu, hambar rasanya. Nah, adik-adik yang terkasih, ternyata Yesus juga menggunakan ilustrasi khotbah ini ketika Yesus di bukit. Ternyata itu adalah sesuatu yang ilustrasi yang sangat sederhana, di mana kita melihat apa sih garam itu? Mengapa Tuhan Yesus menggunakan garam yang sangat sederhana itu? Tapi Yesus melihat bagaimana begitu pentingnya hal-hal yang sederhana bagi kita. Adik-adik yang terkasih, tentu begitu penting bagi kita garam itu. Ketika kita tahu garam itu dapat memberikan cita rasa yang enak, dapat melengkapi bumbu-bumbu yang enak ketika masakan. Dan ternyata juga ada fungsi yang lain daripada garam, yaitu untuk mengawetkan makanan itu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata firman Tuhan ini ingin mengajak kita bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan berguna menjadi garam di tengah-tengah masyarakat. Banyak sekali kita lihat sekarang anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja tidak lagi berguna dalam kehidupan ini. Dalam artian mereka tidak memiliki peran yang aktif dalam memberitakan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, ternyata firman Tuhan ini mengingatkan kita kembali bagaimana kita sangat berpengaruh, bagaimana kita sangat penting di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini, di tengah-tengah perkembangan zaman saat ini. Terkadang kita sebagai
anak-anak Tuhan sudah lupa akan tugas dan tanggung jawab kita. Yang dikatakan kita berguna, yang dinyatakan kita bermanfaat bagi orang lain, ternyata kita hanya mementingkan diri sendiri. Ternyata kita hanya sibuk dengan gadget, sibuk dengan game yang kita punya, sehingga kita lupa akan tugas dan tanggung jawab kita sebagai garam dan terang dunia. Adik-adik yang terkasih, bagaimana disebut sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan yang dikatakan menjadi terang dunia? Tentu ketika dinyatakan dengan terang, tidak ada lagi di sana kegelapan. Tidak ada lagi di sana yang gelap. Tetapi ketika yang gelap ditambahkan yang gelap, maka itu akan gelap. Tetapi ketika yang gelap sekalipun ketika ada sebuah cahaya lilin, maka ruangan itu juga akan terang. Demikian juga adik-adik yang terkasih, firman Tuhan ini ingin mengatakan kepada kita bahwa kita juga harus menjadi terang dunia. Kita juga harus menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam lingkup keluarga, kita juga harus bisa menjadi penerang di tengah-tengah keluarga kita. Tentunya ketika ada permasalahan, ketika ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, nah, di sanalah kita sebagai anak Tuhan mengatakan, mari kita berdoa. Mari kita serahkan kepada Tuhan. Itu bertandanya kita sudah terang. Bukan ketika ada permasalahan kita ikut menangis, kita ikut banyak sekali yang menjadi iman percaya kita itu menjadi lemah. Tetapi Tuhan mengatakan bahwa kita adalah garam dan terang dunia. Yang artinya kita bisa membawa perubahan yang besar. Kita bisa membawa perubahan yang signifikan di tengah-tengah lingkungan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Kristus Yesus, jadilah garam dan terang. Ketika anak-anak Tuhan tidak mau menjadi garam dan terang yang cukup sederhana, yang berguna bagi semua orang, maka di sanalah kita tidak ada lagi artinya. Di sanalah kita tidak ada lagi gunanya. Karena apa? Karena kehidupan kita semakin jauh kepada Tuhan. Untuk itu, adik-adik yang terkasih, untuk mengakhiri firman Tuhan ini, marilah kita sebagai adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, harus menjadi teladan, harus menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga kita, bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat berguna. Apapun yang kita hadapi, permasalahan apapun yang kita hadapi, kekurangan apapun yang kita rasakan, jangan itu menjadi penghalang. Tetapi kita sangat berharga di mata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat setiap firman Tuhan yang kami dengarkan. Tuhan ajari kami, Tuhan berikan kami hati untuk merendahkan hati kami Tuhan. Bapa, ajari kami dalam setiap langkah kami supaya kami bisa menjadi garam dan terang dunia di tengah-tengah dunia yang semakin dingin ini. Ajari kami Tuhan kasih-Mu yang luar biasa. Ajari kami Tuhan kasih cinta yang luar biasa kepada kami, supaya kami bisa menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tuhan, inilah permintaan kami. Berkati kami setiap pribadi lepas pribadi, di dalam setiap pergumulan, dalam setiap permasalahan, baik dalam keluarga, di sekolah. Tuhan berkati kami. Ini kami Tuhan, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Shalom.